Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, kali ini kita akan mengisahkan kisah tentang 8 kisah Nabi Yusuf alaihissalam dari masa kecil beliau hingga wafatnya beliau. Kisah Nabi Yusuf merupakan salah satu kisah yang paling terkenal dalam Al-Quran. Bagaimana perjalanan hidup seorang Nabi mulia yang dimulai dari masa kecil hingga akhir hayatnya. Dalam kisah Nabi Yusuf, kita akan menemukan beberapa besar cobaan yang harus dihadapi oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat. Mulai dari dikhianati oleh saudaranya sendiri, lalu beliau dijual sebagai budak, dituduh melakukan perbuatan tercela, hingga dijebloskan ke dalam penjara. Namun, selama perjalanan hidupnya, Nabi Yusuf tetap teguh beriman dan selalu mengandalkan kekuatan Allah dalam menghadapi segala cobaan yang datang. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam adalah seorang yang anak mulia. Seorang yang mulia, anak dari seorang yang mulia, cucu dari seorang yang mulia, cicit dari seorang yang mulia, yaitu Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihissalam. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Kemuliaan Nabi Yusuf alaihissalam tidak hanya karena nasabnya, tetapi juga karena sikapnya dalam menghadapi ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau memiliki sifat-sifat terpuji seperti sabar, tabah, ikhlas, pemaaf. Beliau juga bijaksana dan teguh keimanannya. Sifat-sifat terpuji ini tercermin dalam sebuah kisah yang diceritakan dalam Al-Quran, terutama dalam surah Yusuf menurut tafsir Al-Munir jilid 6. Ketika beliau ditolak dan dijebak oleh istri Potifar, beliau tetap sabar dan menjaga kesucian dirinya. Lalu ketika beliau dipenjara tanpa alasan yang jelas, beliau tetap sabar dan mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ketika beliau diangkat menjadi penasihat raja, beliau menggunakan kebijaksanaannya untuk menyelamatkan rakyat dari bencana kelaparan. Lalu ketika beliau bertemu dengan saudara-saudara yang dahulu pernah membelenggunya, beliau memaafkan mereka dan memperlihatkan kasih sayang sebagai saudara. Itulah sifat-sifat terpuji yang dimilikinya. Nabi Yusuf alaihissalam adalah salah satu teladan yang patut diteladani oleh umat manusia. Serta umat Islam dianjurkan melafazkan yang disebut dengan doa Nabi Yusuf alaihissalam. Yusuf alaihissalam merupakan satu dari 12 anak Nabi Yakub alaihissalam. Dan Yusuf alaihissalam adalah satu-satunya putra Nabi Yakub yang memperoleh tugas kenabian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermula dari mimpi yang dialami Nabi Yusuf ketika beliau masih kecil. Di dalam mimpinya beliau melihat bulan, matahari, dan 11 bintang bersujud kepada beliau. Para ulama menafsirkan bahwa bulan dan matahari dalam mimpi Nabi Yusuf mengisyaratkan kedua orang tuanya. Adapun 11 bintang merujuk kepada jumlah saudara Nabi Yusuf alaihissalam yang sebanyak 11 orang. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam terbangun dari tidurnya, beliau menceritakan mimpi itu kepada ayahnya, yaitu Nabi Yakub.
Dari sinilah Nabi Yakub alaihissalam mengetahui kalau Yusuf alaihissalam kelak akan menjadi orang yang berkedudukan tinggi serta punya derajat mulia di dunia dan di akhirat. Sampai-sampai kedua orang tua dan saudara-saudaranya pun akan tunduk kepada beliau. Mendengar mimpi ini, kemudian Nabi Yakub pun berpesan kepada Nabi Yusuf alaihissalam untuk tidak menceritakan mimpi itu kepada 11 saudaranya. Pesan tersebut bermaksud supaya tidak muncul kedengkian di hati saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam, hingga mungkin mengantarkan mereka untuk melakukan kejahatan ataupun tipu daya terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah salah satunya ialah Nabi Yusuf yang dibuang ke dalam sumur. Melalui surah Yusuf, Allah juga menceritakan bahwa saudara-saudaranya iri terhadap Yusuf alaihissalam dan saudara kandungnya Bunyamin. Mereka dengki karena ayah mereka lebih perhatian kepada keduanya dibanding yang lain. Saudara-saudaranya beranggapan bahwa merekalah yang lebih berhak disayang daripada Nabi Yusuf alaihissalam dan Bunyamin. Karena kedengkian itu, mereka berencana untuk membunuh Nabi Yusuf alaihissalam atau membuang ke tempat yang sangat jauh yang membuatnya tidak mungkin bisa pulang ke rumah. Demikian rencana mereka supaya kasih sayang Nabi Yakub tercurah kepada mereka. Ketika saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam sedang merencanakan tindakan mereka itulah, salah satu dari mereka berkata, "Janganlah kalian membunuh Yusuf, tetapi masukkanlah ia ke dalam sumur supaya ia dipungut oleh beberapa orang musafir." Mendengar pendapat ini, pendapat itu pun setujui. Tak lama mereka pun mendatangi ayah mereka, Nabi Yakub, untuk meminta izin agar bisa mengajak Yusuf pergi. Mereka beralasan untuk membawa Yusuf alaihissalam bermain. Nabi Yakub sebenarnya ragu untuk mengizinkan Yusuf alaihissalam diajak oleh anak-anaknya itu. Namun mereka terus meyakini Nabi Yakub bahwa mereka akan mengawasi Yusuf alaihissalam dengan sungguh-sungguh. Dengan berat hati akhirnya Nabi Yakub alaihissalam memberi izin kepada mereka untuk membawa Yusuf pergi. Kala di perjalanan, saudara-saudara Yusuf mulai melancarkan rencana mereka. Mulanya mereka menghina dan mencaci maki Yusuf alaihissalam dengan tindakan dan ucapan. Lalu saat melihat sebuah sumur yang cukup jauh dari rumah mereka, mereka pun memasukkan Yusuf alaihissalam ke dalamnya. Setelah berhasil memasukkannya ke dalam sumur, saudara-saudaranya mengambil baju Yusuf alaihissalam dan melumurinya dengan darah kambing. Kemudian mereka pulang ke rumah dan menemui Nabi Yakub alaihissalam untuk melapor kejadian palsu. Mereka bersedih seraya menangis di hadapan ayah mereka dan menjelaskan bahwa Yusuf alaihissalam dimangsa serigala. Lalu mereka memperlihatkan baju Yusuf alaihissalam telah berlumuran darah sebagai pembuktian kepada ayahnya. Sebenarnya Nabi Yakub tidak percaya begitu saja terhadap pengakuan anak-anaknya. Nabi Yakub alaihissalam hanya bisa berpasrah dan menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kala saudara-saudaranya telah pergi meninggalkannya, Nabi Yusuf alaihissalam duduk di dalam sumur sembari menunggu pertolongan Allah kepadanya. Beberapa lama kemudian datanglah para musafir ke sumur yang ada Yusuf alaihissalam di dalamnya. Musafir ini adalah rombongan pedagang dari Syam yang hendak menuju Mesir. Salah satu dari mereka mengambil air dari sumur dengan mengulurkan tali timba ke dalam lalu menariknya kembali ke atas.
Tiba-tiba Yusuf alaihissalam menggelantungkan diri pada tali timba itu. Musafir penarik tali timba melihat seseorang anak yang tertarik bersama timbanya, lalu ia merasa senang karena bisa menjadikan sebagai barang dagangan. Mereka hendak menjual Yusuf alaihissalam, tepatnya sebagai budak ketika telah sampai di Mesir. Tiba di tempat tujuan, para musafir menjual Yusuf alaihissalam dengan harga murah kepada sepasang suami istri. Ternyata yang membeli Yusuf alaihissalam adalah orang yang terkenal dan terhormat. Dikatakan ia adalah seorang menteri dengan jabatan tinggi. Suaminya dikenal dengan sebutan Al-Aziz, sementara istrinya dikenal dengan nama Zulaikha. Setelah dibeli oleh sepasang suami istri tersebut, Nabi Yusuf alaihissalam tinggal di rumah mereka dan menjadi hamba sahaya yang melayani mereka. Hingga usianya dewasa dan ketampanannya bersinar, Nabi Yusuf alaihissalam tetap melayani tuan pejabat beserta istrinya tersebut. Pada suatu waktu, istri dari Tuan Yusuf alaihissalam merayu untuk mengajak Yusuf alaihissalam untuk melakukan perbuatan yang tak pantas. Padahal istri tuannya adalah wanita cantik, kaya, masih muda, dan berkedudukan tinggi. Diceritakan wanita itu menutup pintu kamar yang di dalamnya hanya ada dirinya dan Yusuf alaihissalam. Ia tertarik dan terus menggoda Yusuf alaihissalam lantaran penampilan dan ketampanannya yang menawan. Dalam kondisi ini Yusuf alaihissalam memohon perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan coba menghindar serta pergi dari kamar itu. Yusuf alaihissalam kemudian lari menuju pintu untuk menjauh dan istri tuannya mengejarnya sambil menarik baju Yusuf alaihissalam dari belakang hingga robek. Di saat yang sama Al-Aziz yang merupakan tuannya Yusuf alaihissalam tiba-tiba muncul dan memergoki mereka berdua. Istri tuannya kemudian menuduh Yusuf alaihissalam telah menggoda dirinya dan mengaku sebagai korban. Istri tuannya terus membela diri dan menuduh Yusuf alaihissalam. Namun Yusuf alaihissalam berkata dirinya tak melakukan hal demikian. Beliau menjelaskan yang sebenarnya menggoda adalah istri Al-Aziz tersebut. Al-Aziz pun bingung dalam menengahinya. Kemudian ada seseorang yang berpendapat, jika baju gamisnya Yusuf alaihissalam koyak di depan, wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Maksudnya Yusuf alaihissalam yang mencoba merayu wanita itu, lalu wanita itu mendorong Yusuf sehingga baju bagian depannya robek. Orang itu kembali mengatakan, akan tetapi jika baju gamisnya Yusuf alaihissalam koyak di belakang, wanita itulah yang dusta dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar. Maksudnya ialah Yusuf alaihissalam berusaha melarikan diri dari godaan wanita itu. Karenanya wanita itu mengejar dan menarik baju Yusuf alaihissalam dari belakang hingga robek. Mendengar demikian, tuannya kemudian melihat bahwa baju belakang Yusuf alaihissalam yang robek. Kemudian Al-Aziz menegur istrinya dan berkata kepada Yusuf alaihissalam untuk tidak menceritakan peristiwa tersebut kepada siapapun. Setelah kejadian itu, istri tuannya yakni Zulaikha memanggil teman-temannya ke rumahnya. Ia ingin menunjukkan ketampanan Yusuf alaihissalam yang membuatnya tertarik dan ingin menggoda. Melihat para serupawan Yusuf alaihissalam, teman-teman Zulaikha pun ternganga hingga tak sadar membuat mereka mengiris jari-jari tangannya sendiri.
Mendengar tragedi sebelumnya antara Zulaikha dan Yusuf, teman-temannya itu pun menyebarluaskan kabar tersebut hingga membuat heboh sekitar rumah. Melihat kenyataan tersebut, Al-Aziz dan Zulaikha sepakat untuk memenjarakan Yusuf agar muncul opini bahwa Yusuflah yang menggoda istri tuannya. Lalu masuklah Yusuf alaihissalam ke dalam penjara. Di sana beliau hanya bisa bersabar dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama berbeda pendapat terkait jangka waktu di penjaranya Yusuf alaihissalam. Ada yang mengatakan 3, 7, bahkan 10 tahun. Di dalam penjara, Yusuf alaihissalam bertemu dengan 2 orang mantan pelayan raja. Keduanya kagum dengan kecerdasan, ucapan, dan perbuatan yang dimiliki Yusuf alaihissalam. Ketika kedua orang itu bermimpi, mereka meminta Yusuf alaihissalam untuk mentakwilkan mimpi mereka. Mereka takjub akan tafsiran mimpi yang ditakwilkan Yusuf alaihissalam. Padahal Yusuf alaihissalam sendiri mengatakan bahwa kemampuannya itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang ia imani. Yusuf alaihissalam pun dikenal sebagai orang yang ahli dalam menafsirkan mimpi. Sudah sekian lama Yusuf alaihissalam beserta temannya berada di dalam penjara. Kemudian salah satu temannya itu diketahui akan terbebas dari hukuman penjara. Lalu Yusuf alaihissalam berkata kepada temannya yang selamat untuk menceritakan tentang dirinya kepada tuannya itu alias raja. Menceritakan tentang dirinya di sini maksudnya memberitahu raja akan keahlian takwil mimpi yang dimiliki Yusuf alaihissalam. Setelah keluar dari penjara, temannya Yusuf alaihissalam yang kembali menjadi pelayan raja itu lupa akan pesan dari yang diberikan Yusuf alaihissalam untuk menceritakan tentang dirinya. Suatu ketika Raja Mesir kala itu bermimpi dalam tidur, dan mimpinya itu membuat ia cemas. Raja itu bermimpi seakan-akan ia berada di tepi sungai, lalu dari dalam sungai muncul 7 sapi betina dengan tubuh gemuk. Ketujuh sapi betina itu merasa senang berada di padang rumput yang subur. Setelah muncul 7 sapi gemuk, dalam mimpi raja muncul kembali 7 sapi bertubuh lemas dan kurus. Anehnya, ketujuh sapi yang bertubuh kurus itu ikut bersenang-senang dengan 7 sapi betina bertubuh gemuk. Kemudian sapi-sapi bertubuh lemah memakan 7 sapi betina yang gemuk. Dengan mimpi tersebut, kemudian Raja Mesir terbangun dari tidurnya dalam keadaan terkejut. Ia lalu tertidur lagi dan mendapatkan mimpi aneh lagi yang berbeda. Mimpi-mimpi yang Raja dapati itu membuatnya khawatir dan cemas. Raja pun menceritakan mimpi yang diperolehnya itu kepada para pembesar kerajaan dan kaumnya. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang bisa menakwilkan mimpi sang raja. Dalam situasi tersebut, pelayan raja yang pernah dipenjara bersama Nabi Yusuf alaihissalam mengingatkan bahwa Yusuf alaihissalam mahir dan pandai menafsirkan mimpi. Kemudian ia berkata kepada sang raja dan kaumnya, "Aku akan memberikan kepada kalian tentang orang yang pandai mentakwilkan mimpi itu, maka utuslah aku kepadanya." Raja pun memperoleh dan mengutus si pelayan untuk menemui Yusuf alaihissalam di penjara. Setelah itu Yusuf alaihissalam pun dibawa menemui raja. Raja Mesir lalu menceritakan mimpinya tentang 7 sapi gemuk dan 7 sapi lemah kepada Yusuf alaihissalam. Di hadapan sang raja, Yusuf alaihissalam pun mentakwilkan bahwa akan datang musim subur dan makmur selama 7 tahun. Setelah itu datanglah musim paceklik yang penuh kesulitan selama 7 tahun pula.
Selain menafsirkan mimpi raja, Yusuf alaihissalam juga memberikan solusi terbaik bagi mereka untuk mengatasi krisis yang akan terjadi. Beliau memberikan gambaran jelas kepada mereka tentang kondisi yang terjadi ketika datang tahun-tahun dipenuhi dengan kemakmuran dan tahun-tahun yang diwarnai kekeringan dan paceklik. Setelah mendengar kepandaian dan kecermatan Yusuf alaihissalam dalam mentakwilkan mimpi dan memberi solusi, Raja Mesir menawarkan Yusuf alaihissalam untuk terlepas dari berbagai tuduhan yang disandarkan kepadanya dan yang membuatnya dimasukkan penjara. Namun Yusuf alaihissalam menolak dan meminta raja untuk mengkonfirmasi kebenaran dari tuduhan tersebut terlebih dahulu kepada tuan dan istri tuannya yang terdahulu, yakni Al-Aziz dan Zulaikha. Setelah raja mengkonfirmasi kepada mereka, didapati bahwa tuduhan tersebut adalah palsu dan Yusuf alaihissalam tidak bersalah. Yusuf alaihissalam tidak pernah menggoda maupun merayu Zulaikha, melainkan beliau adalah orang yang baik lagi terpuji. Setelah jelas tidak bersalah, Raja Mesir kala itu membebaskan Yusuf alaihissalam dari penjara dan membersihkan nama baiknya yang tercoreng akibat tuduhan palsu. Setelah bebas dari penjara, Raja Mesir berkata kepada Yusuf, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi orang yang berkedudukan tinggi dan dipercayai di sisi kami." Yusuf pun berkata kepada raja, "Jadikan aku bendaharawan negara Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan." Raja pun memberikan kekuasaan tersebut kepada Yusuf alaihissalam dan percaya bahwa ia akan menjaga amanah yang dibebankan kepadanya. Setelah menjadi orang yang berkedudukan tinggi, Yusuf alaihissalam pun menikah dengan Zulaikha karena tuannya terdahulu itu meninggal dunia, dan Zulaikha telah kembali menjadi wanita yang bermartabat. Dikatakan bahwa Zulaikha juga masih saudara dengan Raja Mesir. Dengan itu Raja Mesir pun mempercayakan jalannya memerintahkan kerajaan Mesir kepada Yusuf alaihissalam. Sudah beberapa lama Yusuf alaihissalam memerintahkan, dan kala Mesir dilanda paceklik, 10 saudaranya Yusuf alaihissalam yang dahulu membuangnya ke dalam sumur datang ke istana untuk menukarkan bahan makanan. Saudara-saudaranya tidak mengenali Yusuf alaihissalam yang telah menjadi penguasa Mesir tersebut karena telah berpisah 7 tahun lamanya. Karena beliau telah terpisah puluhan tahun lamanya. Namun ketika mereka memasuki istana, Yusuf alaihissalam mengenali mereka. Mereka menjelaskan maksud kedatangan mereka, yakni untuk menukar bahan makanan kepada Yusuf karena terjadi musim paceklik. Mereka juga menerangkan kepada keluarga hingga jumlah anggota keluarga mereka. Yusuf alaihissalam pun memberikan bahan makanan kepada mereka. Tapi Yusuf alaihissalam menyadari bahwa saudara kandungnya Bunyamin tidak datang bersama mereka. Kemudian Yusuf alaihissalam meminta mereka untuk kembali ke istana dengan membawa satu saudaranya yang tidak ikut kala itu. Kembalilah saudara-saudara Yusuf alaihissalam ke kampung halaman dan menceritakan kepada ayah mereka, yaitu Nabi Yakub, bahwa penguasa Mesir ingin bertemu dengan saudara mereka Bunyamin. Mereka juga menyadari bahwa penguasa Mesir tersebut memberi jatah makanan kepada mereka dan bukan barter, bahkan makanan yang telah mereka tawarkan. Sehingga mereka berkata kepada Nabi Yakub untuk mengizinkan Bunyamin ikut ke istana kerajaan supaya bisa mendapatkan jatah makanan lagi. Dengan segala penjelasan dan janji teguh yang dibuat anak-anak Nabi Yakub terhadapnya, kemudian Yakub alaihissalam mengizinkan anak-anaknya untuk membawa Bunyamin kepada penguasa Mesir kala itu, yakni Yusuf alaihissalam. Dibawalah Bunyamin untuk bertemu Yusuf.
Saudara-saudaranya yang lain pun membawa barang yang akan ditukar dengan bahan makanan. Setelah mereka sampai di istana untuk berdiskusi terkait penukaran barang, Yusuf alaihissalam bertemu dengan Bunyamin, lalu ia mengungkapkan identitas aslinya. Penguasa Mesir tiba-tiba mengungkapkan bahwa dirinya adalah Yusuf alaihissalam. Saudara-saudara Yusuf alaihissalam keheran-heranan. Tapi Yusuf alaihissalam menegaskan, "Akulah Yusuf, dan ini saudaraku Bunyamin." Setelah mengetahui bahwa penguasa Mesir adalah Yusuf alaihissalam, lalu Yusuf alaihissalam memerintahkan kepada saudara-saudaranya untuk membawa baju yang kala itu beliau pakai kepada ayahnya Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam pun juga memerintah agar sang ayah Nabi Yakub berserta keluarganya yang lain untuk dibawa ke Mesir supaya bisa bertemu dengannya. Demikian Nabi Yakub bersama keluarga datang ke Mesir untuk menemui dan berkumpul kembali dengan Yusuf alaihissalam setelah puluhan tahun terpisah. Ada ulama yang mengatakan bahwa Yusuf alaihissalam dan Nabi Yakub terpisah selama 35 tahun. Ada juga yang menyebut bahwa 83 tahun. Setelah Yusuf alaihissalam menyadari bahwa nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya telah sempurna, yakni menjadi nabi dengan dirinya yang telah berkumpul dengan keluarganya serta menjadi penguasa Mesir. Beliau juga sadar bahwa kehidupannya di dunia adalah fana. Maka dari itu Yusuf alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diwafatkan dalam keadaan memeluk Islam dan berharap kelak dipertemukan dengan hamba-hambanya yang soleh. Sebelum Yusuf alaihissalam wafat, Allah terlebih dahulu mewafatkan Nabi Yakub. Dijelaskan bahwa Nabi Yakub menetap di Mesir bersama Yusuf alaihissalam selama 17 tahun. Sebelum wafat, Nabi Yakub berwasiat kepada Yusuf agar mengebumikannya di wilayah Syam di sisi makam kakek dan ayahnya, yaitu Ibrahim dan Ishak. Demikian Nabi Yakub pun wafat pada usia sekitar 140 tahun. Beberapa tahun setelah kepergian ayahnya, Yusuf alaihissalam juga dipanggil Allah Subhanahu wa taala ke hadapannya. Beliau wafat dan juga dikebumikan di tempat pemakaman orang tuanya Yusuf alaihissalam. Diketahui wafat pada usia 120 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Itulah sejumlah kisah Nabi Yusuf alaihissalam, singkat dari lahir hingga wafat beliau. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang terkandung dalam kisah beliau. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah tentu datangnya dari diri saya pribadi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.